Oke, selamat siang Ibu Anita. Selamat siang, Pak. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Apa Ibu sibuk? Tidak, Pak. Oke, mungkin sekitar 10 menit lah saya ganggu. Kebetulan kami sebagai CGP, kami ditugaskan mewawancarai guru di sekolah kami terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, saya pada dalam hal ini saya mengambil kasus 3, yaitu ini ibaratnya kasus ini seolah-olah bahwa yang dihadapi oleh ibu. Jadi kasusnya adalah Anda adalah guru bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah pembagian raport semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah, Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini, Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai raport dengan tepat waktu. Kemudian, ia menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui nilai raport atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas mengatakan kalau nilai raport tetap seperti ini, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Ia juga mengatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah. Agar kepercayaan masyarakat meningkat, bila banyak murid-murid di sekolah ini diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Anda telah mengajar di sekolah selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan apa yang akan dilakukan dan atas dasar apa Anda melakukan ini? Saya minta pendapatnya, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasih. Menurut saya, setelah saya melihat kasus yang dialami oleh guru-guru di SMA Karakter Mulia, bahwa masing-masing guru sudah mengumpulkan nilai akhir semester yang akan diputuskan untuk dijadikan nilai rata-rata tadi. Ternyata nilainya banyak yang rendah, mungkin di bawah standar KKM. Lalu Ibu Rosdiana sebagai kepala menyampaikan bahwa bagaimana kalau begitu nanti anak-anak kita tidak bisa lulus dalam PTN, dalam mencari kuliah dengan hasil nilai raport itu, jalur raport. Jadi Ibu Kepala mengusulkan bahwa harus setiap masing-masing bidang studi menaikkan. Kalau menurut pendapat saya, bisa saja, saya setuju dengan Ibu. Kalau hanya kita mau membantu, hanya kita jangan 100% untuk menaikkan dengan langsung. Tapi setidak-tidaknya kita harus ada apa yang harus kita perbuat supaya anak-anak jangan menganggap kita, oh sudah tidak apa-apa walaupun nilai kita rendah, pada akhirnya toh akan dikatrol. Nah, nilai untuk jalur raport itu kalau kita mau ikut di PTN, ikut ujian seleksi nilai
mau masuk perguruan tinggi kan bukan hanya di kelas 12, mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Oleh karena itu harus diseleksi mulai dari kelas 10. 10 mau ke 11, 11 mau ke 12 harus disaring betul-betul, dan setiap guru-guru mata pelajaran itu harus melihat oh ini di bawah KKM, bagaimana solusinya supaya pada saat di kelas 12 jangan setengah mati untuk merubah nilai. Ya kita mungkin saja contohnya memberikan tugas di anak yang memang nilainya di bawah rata-rata. Kalau nilainya sudah di atas rata-rata tidak perlu lagi kita memberikan tugas. Jadi kita bukan hanya meningkatkan kualitas tapi hanya sebatas dengan nilai, tapi betul-betul dengan kualitas siswanya sendiri. Kita mungkin kasih tugas yang sesuai dengan bidang studi yang kita emban itu, dengan materi yang kita ajarkan, supaya anak juga mempunyai tanggung jawab bahwa oh iya saya nilai ini ternyata rendah. Jadi dia punya sikap itu, dia harus tanggung jawab, oh saya harus belajar lagi karena guru kasih tugas lagi. Nah, setelah itu guru dikumpulkan di guru dan guru mengoreksi itu kalau memang sudah dirasa layak dan sudah sesuai jawabannya itu. Walaupun anak mungkin jawab tidak sempurna, tapi satu anak tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas, ya kita kasih sudah dia apa istilahnya nilai itu tuh supaya kita bisa mengatrol nilai yang kurang tadi. Jadi mungkin setiap guru bidang studi, karena Ibu Rosdiana sebagai kepala, mungkin untuk keluarnya SMA itu ada setidak-tidaknya 3 atau 4 anak-anak yang alumni di situ lulus di PTN. Jadi buatlah seperti itu. Jadi saya sebagai guru iya, tapi ianya itu menyetujui, tapi harus dengan catatan memberikan tugas kembali kepada siswa. Kalau menurut saya hanya itu Pak, terima kasih. Oke, baik, saya sedikit mengomentari pendapat Ibu Anita terkait dengan pendapatnya pada kasus Ibu Rosdiana tadi. Iya. Jadi Ibu Rosdiana ini selaku kepala sekolah, saya melihat ada prinsip yang dia pakai, yaitu prinsip berbasis hasil akhir. Kemudian prinsip berbasis rasa peduli. Rasa pedulinya dia terhadap siswa sehingga ingin menekan supaya teman-teman guru menaikkan. Selain itu peduli bahwa citra sekolah ini harus baik gitu. Tetapi ada aturan yang harus diabaikan oleh Ibu Ros tadi, sehingga teman-teman guru, kalau pendapat Ibu Nita tadi semacam dilema ya, kita dilema, dihadapan dengan kondisi dilema yang mana kalau kita tidak bantu kasihan muridnya tidak bisa lolos PTN. Kalau kita bantu, apa yang kita lakukan selama ini saya rasa kayak percuma. Sehingga dalam pengambilan keputusan ini yang Ibu ambil tadi sudah bagus, karena selain membantu anak itu nilainya dikatrol naik, tetapi ada aturan lain yang Ibu masih pegang, yaitu anak itu harus menyelesaikan beberapa tugas atau instrumen yang disiapkan oleh guru sebagai syarat nilainya naik. Jadi tidak serta-merta kita tambah 10 poin yang diusulkan oleh Ibu Rosdiana. Dengan seperti itu maka apa yang diharapkan Ibu Rosdiana pun bisa terpenuhi. Guru juga merasa bahwa apa yang dilakukan ini juga tetap menjaga profesionalnya sebagai seorang guru. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Terima kasih banyak Ibu atas diskusi singkat kita ini. Sama-sama Pak. Semoga ini bisa membuka cara pandang kita dalam mengambil sikap kita di sekolah ini. Baik. Selamat siang Bu. Selamat siang.